Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut yang kedua, value proposition. Jadi ini istilahnya bahasa Inggris semua, teman-teman nggak usah terlalu pusing dengan istilahnya, yang penting nanti paham gitu. Jadi value proposition itu adalah ini yang saya bold kuning, nilai tambah bisnis kita dibandingkan dengan kompetitor. Produk ya, lebih tepatnya produk kita. Jadi kira-kira apa yang membuat pasar suka dengan produk kita dan memilih produk kita daripada produk pesaing. Nah, ini untuk mengisi kolom ini sebaiknya Anda sudah melakukan riset kompetitor atau pesaing. Ya, jadi itu nanti ada sendiri toolsnya untuk riset kompetitor. Tapi kalau memang belum kapasitasnya untuk mengisi itu, setidaknya Anda sudah tahu pesaing Anda siapa. Jadi jangan merasa tidak ada pesaing ya, karena hampir setiap bisnis itu ada pesaingnya. Nah, kita lanjut yang ketiga, ini ada channel. Nah, ini jalur pemasaran. Lewat jalur apa produk kita dipasarkan? Lewat online, contohnya melalui website atau sosial media yang mana? Yang kedua lewat offline. Ini nanti teman-teman rencanakan bisnis kita yang baru dipasarkan dengan cara apa, atau bisnis kita yang akan di scale up itu juga dengan cara apa. Yang selanjutnya customer relationship, yaitu bagaimana agar customer selalu ingat dan makin cinta dengan produk kita. Ini penting banget ya. Jadi ini customer yang sudah menjadi pelanggan kita itu akan selalu kita jaga hubungan baik. Jadi kita menjaga hubungan baik kepada customer ya. Gampangannya kayak sepasang suami istri ya kan, mungkin kalau baru pas pertama menikah kan lagi hangat-hangatnya ya. Nah, tapi setelah beberapa tahun kemudian jika tidak dijaga hubungannya kan juga jadinya semakin renggang misalnya. Lah, ini juga sama dengan kita dengan customer itu. Pada prinsipnya adalah menjaga hubungan baik, bahkan membuat customer semakin cinta kepada kita gitu. Ya, ini contohnya misalnya selalu update status atau story di sosmed yang tentunya dengan konten-konten yang menarik ya, yang menyenangkan. Jadi tidak hanya status produk, tapi juga bisa misalnya status kuis atau tebak-tebakan atau motivasi atau tips atau apa aja. Jadi itu nanti teman-teman bisa melihat konten-konten yang ada di sosmed, lalu kita ATM ya, kita amati, tiru, modifikasi di bisnis kita. Yang selanjutnya membuat program promo sebulan sekali, ini juga bisa. Jadi sebulan sekali misalnya ada promo khusus hari apa, atau ada event-event tertentu, misalnya promo 17 Agustus atau promo tahun baru, yaitu nanti bisa untuk kembali memancing customer pelanggan kita untuk membeli di produk kita. Yang selanjutnya bisa juga hadiah atau bonus, yaitu kejutan untuk customer yang loyal. Ini juga bisa jadi misalnya kita punya customer itu loyal banget gitu ya, mesti beli ke kita lah. Suatu saat kita kasih bonus gitu. Misalnya kuliner, dia beli, waktu dia order itu dia beli nasi goreng terus sama menu lain mie goreng ya, nanti kita bonusin jus gitu juga bisa, walaupun dia nggak pesen gitu. Insya Allah paham ya teman-teman ya. Yang selanjutnya yang nomor 5, revenue stream. Jadi dari mana saja sumber pemasukan bisnis kita ini ya. Yang tulisan merah ini ada beberapa yang penting. Biasanya UKM hanya fokus satu jenis pemasukan. Misalnya jualan donat, maka sumber pemasukannya hanya dari menjual donat. Jadi jualan donat ya udah duitnya dari situ. Tapi kalau kita mau berpikir lebih luas, sebetulnya banyak sumber pemasukan lain. Ini di penjelasan berikutnya. Namun sebenarnya ada sumber pemasukan lain yang bisa diusahakan. Contoh, menerima maklun atau jasa pembuatan donat gitu. Jadi sesama pengusaha donat gitu ya, jangan bersaing, teman-teman bisa nawarin, Mbak kalau misalnya kebanjiran order, bisa nih saya bantuin gitu, saya buatin donatnya, terserah mbaknya mau yang gimana gitu lah. Itu nanti kita kasih harga lebih murah, kan dia ordernya jelas banyak gitu. Jadi
ya udah, kalau menurut saya itu nggak apa-apa gitu loh. Itu namanya maklun atau jasa pembuatan donat, dan boleh dipakai untuk brand orang lain itu tadi ya. Terus ini ada lagi membuat kelas pembuatan donat berbayar, itu juga boleh. Jadi Mbak kok jual donat dia tuh gimana sih adonannya, racikannya, ayo kita bikin kelas yuk, ya kita bikin kelas, dia bayar gitu. Nah selanjutnya ini bisa juga membuat tutorial pembuatan donat YouTube lalu akun YouTube-nya dimonetizing. Ya ini banyak ya konten-konten cara membuat donat biar donatnya ada ringnya atau lain-lain. Lah itu dibikin video lalu YouTube-nya dimonetizing. Jadi YouTube itu bisa dipasang iklan dan dari iklan itu kita dapat komisi gitu ya. Ini hanya contoh saja. Jadi sumber pemasukannya nggak hanya satu dari menjual donat aja, tapi dari banyak pintu gitu. Namanya revenue stream. Nah di Business Model Canvas ini, yang sisi kanan itu mewakili pemasukan. Jadi yang nomor 1, 2, 3, 4, 5 ini revenue stream, itu pemasukan ya. Jadi kita bisa mengusahakan pemasukan dari sini. Kayak tadi dari customer segment, relationship, channel, dan ini adalah aktivitas-aktivitas atau yang berhubungan dengan pemasukan. Kalau yang sebelah kiri ini berhubungan dengan pengeluaran. Ya, cost structure ini adalah biaya apa saja yang terjadi karena kolom sebelah kiri, yaitu key activities, key research, key partner. Jadi ini ada key research, ini ada key activities, ada key partner ya. Kita lanjut ke yang nomor 6, key research, yaitu sumber daya yang harus ada di bisnis kita, baik orang, barang, dan lain sebagainya. Key activities adalah semua aktivitas yang wajib ada dalam bisnis kita. Jika tidak dijalankan, maka bisnis kita tidak jalan. Nah, ini yang agak sedikit beda dengan cara saya mengisi, apalagi kalau bisnis baru. Itu saya mengisinya ini dulu, nomor 6 dulu, baru nomor 7. Jadi key activity-nya dulu. Key activity-nya dulu, misalnya saya mau buka warung ya, maka harus ada aktivitas ini. Karena bisnis baru kan saya nggak tahu, belum dirinci gitu ya. Jadi saya konsep dulu aktivitasnya apa aja. Misalnya menerima order, kemudian memasak, mengemas, mengirim, mencuci alat-alat, dan lain-lain. Ini sebetulnya memasak pun ini ada beberapa tahap, cuma ini hanya contoh saja ya. Jadi memasak tuh mulai dari misalnya mencuci sayur, apa, ini bisa dirinci lebih detail lagi. Nah setelah ini mencuci, mengirim alat-alat, aktivitas lain juga bisa ya. Jadi mencatat keuangan, terus optimasi sosial media, itu nanti didetailkan lagi sama teman-teman ya. Itu aktivitas yang wajib ada di bisnis kita. Jadi ini hanya contoh. Setelah aktivitas itu jelas semua, selesai, baru kalau saya pribadi itu baru saya melihat key resource-nya, sumber daya apa aja yang bisa menunjang aktivitas ini. Itu kalau saya, makanya saya kebalik dari teori itu. Jadi tadi misalnya untuk menerima order itu butuh satu admin online misalnya. Satu admin online untuk menerima order dan satu buah HP, ya kan? Berarti saya harus menyediakan satu admin online dan satu buah HP. Kemudian untuk memasak misalnya, berarti saya harus menyediakan alat-alat masak apa saja dan koki misalnya. Ini contoh aja ya, bisa juga kokinya Anda sendiri karena masih awal gitu, tapi karena ini hanya contoh, jadi saya detailkan satu-satu. Ya itu tadi ya. Terus kalau ini contoh mesin jahit itu untuk usaha jahit. Jadi untuk bagian pengiriman misalnya, pengiriman kan berarti butuh satu orang yang pengiriman. Misalnya ini masih awal ya, satu orang pengiriman. Lalu butuh apa saja yang alat-alat yang dibutuhkan untuk pengiriman. Misalnya untuk pengemasan itu ada chiller itu yang untuk merekatkan plastik. Terus ada misalnya makanan itu mesin cup, untuk bikin cup itu kan berarti harus tersedia itu sumber daya mesinnya ya. Ya itu nanti kita masukkan di sini. Nanti itu untuk dihitung biaya. Nah selanjutnya yang ke-8 itu ada key partner. Jadi pihak partner itu adalah pihak luar yang wajib ada untuk mendukung bisnis kita. Jika partnernya tidak ada, maka tidak bisa berkembang. Jadi key partner bisa juga untuk mengurangi resiko atau beban biaya bulanan karena sistem pembayaran yang borongan atau by order. Jadi contohnya misalnya untuk pengiriman, kita udah repot banget ya, mau nambahin satu kurir itu juga resiko. Misalnya kita belum berani, kita bisa pakai jasa kurir, misalnya jasa kurir lokal
selain Grab, atau misalnya kerjasama dengan orang yang memang dia punya jasa kurir. Jadi setiap pengiriman nanti bayar berapa. Kalau misalnya pengirimannya sedikit juga kita bayarnya sedikit. Kalau misalnya kurirnya pengirimannya banyak juga kita bayarnya banyak. Jadi itu untuk mengurangi resiko beban gaji bulanan. Kalau misalnya kurir ini kita punya sendiri, kita rekrut sendiri, lalu kita gaji ya. Lah ketika orderan sepi kan juga kita harus tetap menanggung gajinya dia. Jadi ini partnership, ini sistem partnership bisa untuk mengurangi biaya. Ya ini ada contoh-contoh partnership ya. Partnership ini contohnya kalau tadi donat itu toko supplier bahan baku misalnya, jasa ekspedisi itu tadi ya, jasa ekspedisi, jasa pengiriman. Terus ini untuk yang bisnis fashionnya ada jasa jahit, jasa desain grafis ini untuk yang bikin gambar grafis itu. Jadi teman-teman tidak harus ada admin yang bisa grafis, nggak apa-apa kalau saya gitu. Jadi namanya masih merintis ya, masih merintis, itu banyak-banyaklah berpartner, itu insya Allah bisnis kita akan cepat berkembang. Tapi pastikan juga partner itu nanti sejalan dengan bisnis kita. Ada juga jasa kemasan ya, ini hanya contoh saja ya. Ini cost structure, yaitu biaya apa saja yang terjadi karena kolom tadi, kayak activities, kayak research, key partner. Jadi partner ini biayanya berapa itu nanti bisa kita hitung. Ini contoh aja, tapi ini belum detail ya. Kalau detail nanti akan saya simulasikan di satu video sendiri. Jadi untuk modal awal ini ada sewa tempatnya berapa, beli alat-alatnya berapa, terus bahan bakunya berapa. Ini untuk modal awal. Beda dengan biaya operasional ya. Modal awal adalah uang yang disetorkan ke bisnis kita. Kalau biaya operasional itu biaya yang keluar dan nggak balik lagi gitu. Jadi beda, kalau modal itu kita keluarkan untuk balik lagi. Tapi kalau biaya itu kita keluarkan dan say goodbye gitu, nggak balik lagi gitu ya. Jadi ini biaya yang harus dikeluarkan per bulan misalnya. Misalnya biaya gaji karyawan, terus biaya perawatan alat, biaya promosi atau marketing, kemudian biaya apa lagi ya. Makanya teman-teman nanti harus hati-hati dalam menyusun anggaran biaya. Ya kurang lebih demikian penjelasan saya tentang Business Model Canvas. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.